Bismillah, kata Ustadz Munzir Situmorang, budget sound system masjid harusnya 20% dari pembangunan masjid karena sangat penting. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena sound system masjid itu dipergunakan sehari setidaknya 5 kali di dalam sholat berjamaah atau sholat 5 waktu. Masya Allah, teman-teman semua. Masjid itu adalah sebuah tempat ibadah yang dalam satu hari sound systemnya itu digunakan 5 kali dalam sehari. Tidak seperti, mohon maaf, rumah ibadah lain yang mungkin hanya dalam sepekan itu 2 kali atau 1 kali. Nah, sementara masjid itu dalam satu hari itu digunakan setidaknya 5 kali. Itu lain kalau misalnya ada kegiatan keagamaan yang lainnya, misalnya ada pengajian, tabligh akbar, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi, sound system masjid itu adalah jantungnya dari sebuah masjid. Kalau masjidnya megah tapi soundnya jelek, ya gimana gitu kan? Ya, jadi kalau misalnya nih 20% dari dana pembangunan masjid ini sangat setuju. Ya, kalau misalnya katakanlah masjidnya itu dana seluruhnya itu adalah 1 miliar, maka 200 juta sendiri hanya untuk sound system. Ini Masya Allah nih. Ini memang harusnya seperti ini. Jangan sampai masjidnya megah, kita berlomba-lomba untuk membangun interior dan eksterior yang sangat Masya Allah, tapi sound system kita belakangkan, kita nggak terlalu diperhatikan. Nah, ini salah teman-teman semua. Maka ini pernyataan ini bisa jadi renungan untuk para BKM masjid ya, atau yang mau membangun masjid. Maka hendaknya masalah sound system ini diperhatikan. Nah, seperti itu. Mohon maaf, bukan bermaksud membandingkan atau gimana. Jangan sampai masjid itu kalah dengan rumah ibadah yang lain. Kenapa rumah ibadah lain itu tidak digunakan setiap hari? Bahkan mungkin dalam satu pekan itu hanya sekali atau 2 kali, dan itu nggak lama gitu kan. Nah, tapi kalau masjid satu hari itu 5 kali, bahkan bisa lebih. Jadi hendaknya ini jadi perhatian khusus ya. Nah, bagaimana kalau misalnya masjidnya megah, di situ ada kajian, ada khutbah Jumat, tapi karena soundnya jelek, pesan yang disampaikan oleh pemateri ataupun ustadz itu nggak sampai. Lalu bagaimana misalnya sholat berjamaah, bacaan imamnya bagus, tapi karena perangkat soundnya nggak bagus, itu akhirnya jamaah jadi nggak nyaman. Nah, itu makanya saya katakan sound system masjid itu adalah jantung dari masjid itu sendiri. Makanya teman-teman, mungkin ini ya sekedar masukan untuk BKM masjid, pengurus masjid. Ya, kita tahu ya mungkin pemasukan kas dari masjid tiap masjid itu beda-beda, tapi kebanyakan ya yang saya tahu kas masjid itu rata-rata bisa puluhan sampai ratusan juta ya, Masya Allah. Jadi misalnya ada perbaikan, ada peralatan yang harus diganti, BKM itu jangan enggan untuk mengeluarkan, mungkin hanya sekedar mengeluarkan 5 sampai 10 juta untuk penggantian alat, itu jangan enggan. Ya, namanya juga alat elektronik itu ada usia pakainya, ya ada umurnya. Saya di sini sedikit bercerita ya. Mungkin sekedar kekesalan saya cerita ini karena saya pernah dipanggil di salah satu masjid di kota saya. Nah, di situ saya dipanggil karena ada trouble pada masalah sound systemnya. Nah, lalu setelah saya periksa, nah ada 2 trouble pada saat itu. Yang pertama, ketika sound system dihidupkan, ada suara seperti grounding, zzz, gitu. Itu berlangsung selama 10 menit. Dan itu setiap dihidupkan, itu 10 menit itu pasti bunyi seperti itu. Lalu setelah 10 menit baru suara groundingnya itu hilang total. Nah, setelah saya cek, ternyata yang bermasalah adalah mixernya. Kenapa? Ketika saya lepas mixernya, saya pasang dengan mixer yang saya bawa, masalah hilang. Berarti positif mixernya. Yang kedua, masalah ada pada amplifiernya, power amplifiernya. Ketika misalnya imam itu ataupun ustadz itu berceramah, sedikit saja mengangkat suara, tidak sampai peak kok, suaranya nggak sampai peak. Bahkan lampu indikator peak itu nggak nyala, tapi di situ proteksinya langsung aktif, sehingga beberapa detik itu proteksinya aktif dan suara hilang. Jadi ada 2 masalah, mixernya bermasalah dan amplinya. Yang kalau misalnya diganti itu paling nggak habis 6 juta atau 7 juta, nggak habis. Lalu saya sarankan, Pak, ini mixernya yang harus diganti. Pak, ini usia pakainya udah berapa lama nih Pak mixer sama amplinya gitu kan. Ya, sejak masjid ini berdiri, Masya Allah, sudah berapa tahun gitu kan. Kalau nggak salah udah sekitar hampir 10 tahun lebih gitu.
dan itu nggak pernah diganti. Dan saya ajukan, Pak, diganti aja dengan yang baru. Tapi BKM-nya nggak mau ganti. Apa katanya? Di mana ada tukang servis yang bisa memperbaiki ini? Masya Allah. Harusnya masjid ini ya jangan diperbaiki kok kalau udah seperti ini. Jangan diperbaiki karena ya kita nggak ada liburnya untuk sholat. Sound system masjid itu tidak ada liburnya. Sehari itu 5 kali. Jadi kalau misalnya dibawa ke tukang servis, ya kalau langsung selesai, kan nggak mungkin langsung selesai. Pasti kan ya mungkin bisa 2 hari, 3 hari gitu kan. Belum lagi instalasinya balik ya. Jadi ya kenapa nggak langsung diganti aja gitu. Jadi kalau memang dananya ada, saya tahu dana masjidnya itu ada gitu loh. Toh tinggal beli, kita tinggal bantu pasang gitu. Beli aja, langsung kita bantu pasang. Tapi masjidnya enggan. Ya udah, ini aja dipakai dulu katanya. Ya udah, saya pulang. Saya dipanggil hanya untuk meriksa. Saya temukan masalahnya, bahwasanya yang harus diganti adalah ampli dan mixer. Pihak BKM langsung mengatakan, ya udah nanti diperbaiki aja. Subhanallah. Nah, kalau bisa teman-teman pengurus masjid, kalau ada kejadian seperti ini, kalau memang perangkatnya harus diganti, langsung diganti aja. Kita agak harus serius dengan masalah sound system masjid. Ya, karena sholat 5 waktu nggak ada liburnya. Sound system masjid itu terus-terusan dipakai. Sehari 5 kali atau bisa lebih karena ada gajian dan semisalnya. Oke, sekali lagi, seluruh BKM masjid, pengurus masjid, hendaknya lebih perhatian masalah sound system masjid. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Ustadz Munzir yang mengatakan 20%. Ya terserah sih mau berapa persen. Intinya kita harus lebih serius ya terhadap sound system masjid. Mungkin ini hanya sekedar sharing ya kepada teman-teman semua. Barakallahu fikum.